Kecepatan gerak Raja Serangga Pemakan Jiwa menghitung jumlah serangga pemakan jiwa tewas terkapar di tanah. Dengan banyaknya mayat yang berserakan, hanya ada satu pilihan, melancarkan jurus-jurus yang penuh kekerasan. Raja Serangga yang merasakan bahaya mengintai tak punya waktu untuk bereaksi. Ia hanya bisa menyaksikan mayat-mayat yang meledak di sampingnya, terjebak dalam kepanikan. Setelah beberapa kali ledakan dahsyat, Raja Serangga terperangkap di tengah hamukan terus zona harimau terkejut. Raungan memekakkan telinga terdengar lagi, dan beberapa prajurit kerangka tewas seketika. Raja Serangga Pemakan Jiwa kemudian menyerang para prajurit kerangka itu, mencoba memakan mereka untuk mempercepat penyembuhan luka-lukanya. Dengan cepat, setelah memakan beberapa prajurit kerangka, luka-lukanya pulih dengan jelas dan mencolok. Namun, setelah beberapa saat, siapa yang menyangka bahwa Raja Serangga benar-benar berniat untuk berbalik dan melarikan diri? Cheng Yu tidak akan membiarkan kesempatan seperti itu terlewat begitu saja. Raja Serangga itu sangat lincah. Jika dia berhasil melarikan diri, Cheng Yu tidak akan mampu mengejarnya. Dengan segera, dia mengaktifkan keterampilan rantai jiwa dan mengikat Raja Serangga dengan erat dalam sekejap. Apa yang bisa dilakukan Raja Serangga hanyalah berjuang mati-matian, seolah-olah mempertahankan kehidupannya. Cheng Yu menyadari bahwa kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Tubuh besar, Raja Hantu Medan Perang pun menghalangi jalannya. "Lebih baik kau menyerah," ujarnya. "Aku sangat tertarik dengan tubuh dan jiwamu." Pada saat itu, para prajurit kerangka juga melancarkan serangan secara serentak, dengan senjata mereka yang bersinar tajam bersiap untuk menebas. Tak lama setelah itu, Cheng Yu mengaktifkan skill Soul Burning, dan tubuh Raja Serangga Pemakan Jiwa mulai membusuk. Dalam ledakan dahsyat, Raja Serangga terjatuh, dan dalam sekejap, dia berhasil mengalahkan Raja Hantu Pemakan Jiwa. Pesan muncul di layar. "Anda telah berhasil membunuh Raja Hantu Pemakan Jiwa. Anda mendapatkan 5 juta poin pengalaman dan menerima senjata dagger, pemakan jiwa, cincin pemakan jiwa, dan 5 soul crystal." Dagger pemakan jiwa adalah senjata tingkat perak yang eksklusif untuk kelas assassin. Senjata ini memiliki 25.000 atribut dengan peningkatan keterampilan sebesar 80%. Cincin pemakan jiwa tingkat perak memberikan 1.000 atribut dan mengurangi konsumsi daya mental sebesar 20%. Kristal jiwa adalah barang habis pakai yang dapat meningkatkan daya mental secara permanen sebanyak 1.000 setiap kali digunakan. Cincin pemakan jiwa dan kristal jiwa ini sangat cocok untuk Cheng Yu. Bersama kedua barang ini, jumlah pemanggilan jenderal mayat hidup yang bisa dia lakukan tidak akan terbatas. Semua ini berkat hadiah yang dia terima dari Raja Serangga. "Sekarang, kamu akan menjadi milikku di masa depan," ujar Cheng Yu sambil mengangkat sabit kematian. Segera, ia meluncurkan keterampilan pemanggilan jiwa Raja Serangga Pemakan Jiwa. "Bangkitlah dan jadilah budakku." Dari udara tipis, tubuh mayat hidup besar Raja Serangga Pemakan Jiwa muncul. Namun, hanya bertahan 2 detik sebelum runtuh. Cheng Yu terperangah melihat pemandangan tersebut. Bagaimana bisa gagal? Apakah karena levelnya terlalu tinggi? Pikirnya. Cheng Yu lalu bersiap untuk mencoba memanggil jiwa sekali lagi. Postur kedua dari Raja Serangga Pemakan Jiwa muncul. Atribut 4 dimensinya sangat mengesankan dan kuat, tetapi seperti sebelumnya, ia hanya bertahan selama 3 detik sebelum kembali runtuh. Kini, nampaknya kekuatan mentalnya tidak cukup untuk memanggilnya. Mungkin dia bisa menggunakan kristal jiwa, namun Cheng Yu masih ragu. "Aku tidak tahu apakah Raja Serangga dalam keadaan jiwa dapat kembali ke bentuk yang pertama," ucapnya dalam hati. Di depannya terbentang dunia yang dibentuk oleh serangga pemakan jiwa. "Mungkinkah ini sarangnya?" pikirnya. Raja Serangga telah melarikan diri ke arah ini sebelumnya. Mungkin ada sesuatu di sini yang dapat menyelamatkan hidupnya. Dengan tekad, Cheng Yu berniat untuk masuk dan memeriksanya. Tiba-tiba, langkah kaki berat terdengar di lorong. Gema langkah tersebut membuatnya berkeringat dingin. Jangan-jangan ini adalah bos kelas dunia? Batinnya cemas, merasakan ancaman yang semakin mendekat. Ketika Cheng Yu mendekat, dia terkejut menemukan itu adalah sarang cacing pemakan jiwa. Tergeletak di tanah, terlihat sosok besar yang ternyata adalah bos kelas dunia, Ibu Cacing Pemakan Jiwa. Di sekelilingnya, tumpukan kulit telur Zerg mulai merangkak, menambah suasana mencekam. Melihat atribut yang dimiliki oleh Ibu Cacing ini, Cheng Yu merasa merinding.
Dia memiliki semangat serta kebugaran fisik yang mencengangkan, mencapai 100.000, dan dilengkapi dengan beberapa keterampilan yang sangat mengerikan. Bahkan bagi Cheng Yu, yang sudah terbiasa dengan berbagai pertempuran besar, hal ini tetap mengejutkan. Apakah ini benar-benar bos kelas dunia dari Eternal Trial Field? Atribut yang dimilikinya sangat menakutkan. Begitu ibu cacing menyadari kehadiran manusia, ia langsung berdiri dengan tubuhnya yang besar bagaikan bukit. Saat yang bersamaan, kulit telur di sekitar mulai retak, dan dari dalamnya muncul monster tingkat pemimpin, penjaga serangga jiwa. Kekuatan mental dan fisik dari makhluk ini juga mengerikan, disertai dengan kemampuan perisai mental kelompok. Begitu penjaga ini keluar dari cangkangnya, perisai itu aktif dengan segera. 4 lapis perisai melindungi tubuh penjaga, dan Cheng Yu merasakan sensasi dingin menghampiri kulit kepalanya. Namun, yang lebih menyakitkan adalah ketika ibu cacing pemakan jiwa segera mengaktifkan keterampilan ledakan jiwa. Semua kerangka yang ada di dekatnya menderita kerusakan yang cukup besar dalam sekejap, menyebabkan gerakan mereka menjadi lambat dan terhambat. Jenderal mayat hidup, Cheng Yu, segera mengangkat tombak sucinya yang berkilau di tangannya, memberikan harapan bagi para prajurit kerangka yang berada di bawah komandonya. Dengan kekuatan tombak tersebut, dia membantu mereka pulih dari serangan sebelumnya. Jika bukan karena kehadiran Cheng Yu, serangan ledakan jiwa yang melanda tempat itu mungkin telah menyebabkan kehancuran total bagi pasukannya. Tetapi yang menjadi prioritas utama sekarang adalah menghancurkan perisai yang menjadi penghalang. Para prajurit kerangka mengayunkan senjata mereka dengan semangat, berusaha menebas perisai tersebut, namun tidak ada hasil yang terlihat. Bahkan retakan kecil pun tidak muncul. Ini, senyum tipis terlukis di wajah Cheng Yu. Dia mulai merasakan panik saat ia mempersiapkan nyala api jiwanya. Sepertinya trik ini pasti akan berhasil dan menjadi kunci untuk mengubah keadaan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, nyala api jiwa mulai bergerak mengikuti aliran energi, sementara ibu cacing pemakan jiwa juga meluncurkan skill Soul Frost, berusaha melawan gempuran nyala api yang melahap. Namun, detik berikutnya, hatinya terkejut, dan seluruh tubuhnya merangkak tak berdaya di tanah tanpa memerlukan perintah. Saat itu, ibu cacing merasakan sakit yang luar biasa, seolah ribuan semut sedang menggerogoti jiwanya. Nyala api jiwa Cheng Yu terbukti menjadi kartu truf yang efektif, dan kini saatnya untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Di luar gua cacing jiwa, teriakan Raja Cacing Pemakan Jiwa mendadak terhenti. Apakah mungkin seseorang telah berhasil membunuh raja tersebut? Tim profesional klan naga merasa ada yang aneh, dan segera menyelidiki situasi di tempat itu. Siapa yang telah melakukan hal ini? Tidak ada yang menduga bahwa mereka bisa mencapai hasil yang sedemikian dramatis. Seluruh wilayah cacing pemakan jiwa runtuh, dan ketidakpastian menyelimuti mereka. Siapa sebenarnya yang berhasil memenangkan pertempuran ini? Mereka merasa harus menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, dan jika keadaan menjadi terlalu berbahaya, mereka akan mundur. Meskipun Raja Cacing masih hidup, ia pasti terluka parah, sehingga mungkin ada kesempatan bagi mereka untuk menemukan celah. Setelah memutuskan, mereka segera melesat masuk ke dalam lubang cacing. Di sisi lain, tim Akademi Penciptaan juga menyadari situasi pemakan jiwa yang mengerikan. Usai melakukan diskusi singkat, mereka tanpa ragu melompat ke dalam lubang cacing pemakan jiwa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menghadapi nyala api jiwa, ibu cacing pemakan jiwa merasakan sebuah rasa sakit yang baru dan menghancurkan. Dalam keadaan putus asa, ia merasakan betapa jiwanya terbakar, menandakan bahwa takdirnya sudah ditentukan. Pemakan jiwa lainnya pun segera bersembunyi dengan panik, berusaha menghindari kemarahan Cheng Yu dan nyala api yang melahap semuanya di hadapannya.